Kan kita kebanyakan tahu itu sesajen itu Native berhubungan dengan mistis dan segala macam gitu. Padahal sebenarnya zaman dulu itu sesajen itu diberikan dan harus dimakan. Daerah Jawa tuh masih banyak banget gitu, daerah Kediri kalau orang di depan rumahnya tuh ada gerabah jumputan air, bukan sih? Jumputan air. Itu kan kalau kita lihat ini buat apa sembahyang ya atau apa, padahal sebenarnya mereka tuh naruh itu buat dulu para pejalan-pejalan yang kehausan. Mereka menyediakan minuman itu untuk para musafir. Jadi satu daerah gitu, satu desa. Cara mereka berkomunikasinya itu kayak la jadi nyanyi, jadi kayak satu jadi kesatuan, jadi satu lagu. Nggak pernah cukup waktu buat ngomongin budaya di suatu daerah, apalagi Indonesia itu kaya akan budaya. Indonesia itu terdiri dari 300 berapa? 81 ya? Itu ada satu tambahan provinsi. Ada satu tambahan provinsi baru. Intinya menarik banget kalau kita bahas budaya dan gak pernah akan putus. Karena setiap daerah itu memiliki budaya dan kulturnya yang menurut gue epic banget buat dibahas. Dan kali ini gue pengen bahas sama James sekali lagi. Oke. Kaget, gue lagi main HP, kaget gue. Ini ayam sabana. Bang, sehat bang ya? Kaget ya? Kaget bang gue James gue. Kan. Gue mau bahas bahas apa bang? Bahas ini. Duduk. Oh ya, ini nggak apa-apa nih ya? Aduh, izin bang, masih baso. Mau minum nggak? Mau minum? Basonya aja bang. Gue nyari kain gue. Oh iya bang, boleh bang. Ya, biasa, podcast cari-cari. Gue lagi ngecat, kaget. Oh iya, ini kain gue. Oke. Gue ngerokok nggak apa-apa bang? Nggak apa-apa, ngerokok yang asal jangan kebalik. Jangan dong bang, kalau kebalik beda. Oh iya bener. Beda cerita. Gimana bang? Donjo. Terserah lu manggil gue. Kenalin dulu dong bang, namanya siapa bang? Oke, nama gue Lucky Maulana. Lucky Maulana. Biasa temen-temen tuh manggil gue Gimbal. Nah, padahal udah gak gimbal. Tapi ya gak apa-apa. Tinggi badan aman lah ya. Tinggi badan aman gue bang, semeter tas sampai. Gue baru kemarin ya, kita ceritanya bahasnya kemarin. Iya betul. Bukan cerita ini bukan beda nih, memang kita setnya beda, ini beda banget. Kemarin kan syutingnya di sini nih, madepnya ke sana. Iya betul. Nah kalau sini kan madepnya ke sini. Betul. Itu kalau secara feng shui apa tuh bang? Beda tuh ya. Beda. Arah mata angin tuh ya. Bring the beat back to the way of a way back to the edge of the suffering. The day I used to slack. Jadi kemarin ceritanya gue ngobrol nih sama orang di balik layar perusahaan, apa namanya? Di balik layar. Di balik layar. Ya. Di balik layar. Yang akhirnya menciptakan sebuah program namanya Local Genius. Ya. Dan lo termasuk ada orang yang di dalamnya, adalah orang yang di dalamnya. Iya, betul. Sebagai tukang catat-catat. Tukang catat-catat. Iya, BNN gue. BNN. Bagian nulis-nulis. Gue pencatatan arsipnya aja. Pencatatan arsip. Nah, itu pencatatan arsip itu lo berdasarkan arsip yang lo create sendiri atau kan berdasarkan arsip yang memang ada di daerah tersebut. Oke. Sebenarnya kan tahan dulu. Aku ini pakein dulu jubah nih. Ini gue pengen pakein lo jubah. Ini gimana mau cukur ya? Bukan ya? Malu bang. Dari dulu lampu gelapin. Aduh, rambutnya udah dikit banget. Gak apa-apa rambutnya dikit. Ya? Tapi yang penting rezeki. Amin. Dan pertemanannya selalu luas. Bener bang. Kacamata boleh dibuka? Boleh bang. Apa gue juga ikut buka kacamata biar ngeblur? Nggak lihat dong. Gue jadi potong gondrong ntar gue. Oke, gue pakai sambil gue pakai. Nah, tadi gimana tuh? Pengarsipan. Oke, pengarsipan. Jadi sebenarnya pengarsipannya itu adalah kita tuh spesifik nih, bukan hanya tempat-tempat yang sudah mainstream. Malah sebenarnya dari Local Genius sendiri adalah kita mencari tempat-tempat yang sebenarnya belum terjamah dan belum terarsip. Oke. Nah, itu sebenarnya salah satu tugasnya gue adalah mencari sampai pelosok-pelosok di mana dari segi kebudayaan, dari segi tokohnya, makanan, alat musik tradisionalnya, dan banyak hal lainnya lagi. Berarti lu secara nggak langsung di tim di balik layar ini sebagai riset.
Iya, bisa dibilang sebagai tim risetnya Iya. sebelum akhirnya Local Genius jalan menuju ke lokasi tersebut. Ya, Oke. Jadi gue yang bener-bener langsung terjun buat ketemu sama siapa narasumbernya di sana segala macem. Ini sambil gue rapiin rambut lo ya. Boleh bang. Duh. Nah, mulet ya bang ya. mulet. Ini bener mulet ya. Mulet dong. Oke dong. Gue mau kayak Jeffrey. Jeffrey siapa? Jeffrey Warun tuh. Waduh, Jeffrey Warren. Nah, pengarsipan itu berarti berdasarkan daerah yang emang ingin lo sambangin ya. Iya, betul. Bukan berdasarkan by googling gitu atau by pencarian internet. Itu sebenarnya bisa jadi salah satu aspek ya bang. Cuman dari Local Genius sendiri kita tuh udah metain buat di tahun ini tuh di beberapa daerah dan kabupaten lah. Cuman spesifik buat di beberapa bulan ke depan kita bakal jalan di daerah Jawa Barat. Oke. Dengan estimasi kemungkinan sekitar 4 bulan sampai 5 bulan kita menghabisi waktu untuk Jawa Barat sendiri. Oke. Nah makanya untuk di perjalanan pertama ini kita mau Sorry sambil gue santai. Buat mengarsipkan apa-apa aja sih yang ada di Jawa Barat gitu. Kayak ada contohnya, sebenarnya gue lagi juga cukup ngulik nih, salah satunya ada di daerah Jawa Barat, spesifik mungkin daerah-daerah sekitaran Bandung situ. Jadi si Jawa Barat ini punya tradisi, kalau gue lupa deh namanya apa, di Papua itu ada di satu desa itu mereka punya tradisi komunikasi atau teriakan mereka yang kalau disambung-sambungin tuh jadi sebuah melodi atau jadi sebuah lagu. Nah itu ada di Indonesia Timur ternyata setelah gue cari tahu dan ada beberapa narasumber yang kita ngobrol gitu di jalanan, ternyata di Jawa Barat sendiri tuh punya juga hal seperti itu. Nah itu yang lagi salah satu kita ulik. Gue nggak nyampe nih ilmu gue tentang itu. Contohnya. Mungkin nanti lu bisa masukin linknya tuh, asik. Jadi ada di daerah Papua itu. Ya. Gue lupa namanya apa. Jadi satu daerah gitu, satu desa. Oke. Cara mereka berkomunikasinya itu kayak la jadi nyanyi, jadi kayak satu jadi kesatuan jadi satu lagu. Oke. Nah itu kan sebenarnya kalau nyanyian gitu di Indonesia Timur tuh bukan hal yang tidak biasa, itu sering terjadi kan. Ternyata umum lah ya. Ternyata kita di Jawa Barat itu juga punya tradisi itu. Oh iya. Nah, itu yang lagi gue cari tahu betul arsipnya. Oh. Gitu. Karena kita nggak bisa semata-mata jalan ke satu titik plek langsung syuting di situ, nggak bisa. Kita harus berdasarkan dapat poin. Terus juga dapat poinnya. Bener bang. Karena kan sedihnya kita ya bang di negara Konoha ini bang ya. Konohi. Iya Konohi faktanya hampir 75% arsip perkara apapun sudah hilang atau dihilangkan. Paham. Nah, makanya mungkin tugas kita sebagai anak-anak yang belum terlalu tua ini untuk membantu teman-teman kita di bawah sana atau adik-adik kita buat tahu supaya mereka tidak lupa akan apa sih ada budaya-budaya apa. Keren juga. Gak kepikiran loh. Dengan rambut lo yang tipis tapi pemikiran lo luas. Justru rambut gue tipis karena banyak mikir. Oh, iya. Makanya rambutnya tipis. Coba lihat tuh yang rambutnya gondrong tebel tuh. Aduh. Berarti susah dong lo buat mencari tahu hal itu. Apalagi kan lo tahu sendiri. Udah banyak hal-hal yang mungkin tanda kutip ya dihilangkan dengan tujuan tertentu. Ya, karena di zaman dulu mungkin hal tersebut akan membuat polemik di kemudian harinya. Betul. Secara tidak langsung. Ini menurut persepsi gue ya. Iya. Cuman kan gue percaya betul bang, kan kita berproses. Zaman semakin maju gitu. Mungkin memang katakan satu arsip ini dihilangkan zaman itu karena memicu polemik dan segala macam. Kan zaman itu. Apakah zaman sekarang masih memicu? Bisa tidak kan? Iya, harusnya. Bahkan kalau itu kita bisa timbulkan lagi, itu bisa jadi sebuah poin plus buat kita dan teman-teman kaula muda. Teman-teman muda di luar sana gitu sih. Nah, yang gue bahas itu tadi mungkin pemerintah kala itu menghilangkan dan dalam tanda kutip menghilangkan arsip tersebut karena mengkhawatirkan di kemudian harinya. Padahal belum tentu hal yang mereka pikirkan saat itu itu akan menjadi polemik. Bisa jadi hal tersebut justru malah membangkitkan atau bisa membuat masyarakat saat ini di tahun ini justru malah makin cinta dan melestarikan budaya.
Kayak gue ada satu contohnya bang, ini gue lagi dalemin belakangan ini soal sesajen. Oh iya, gue termasuk orang yang suka. Nah, cuman kan kita kebanyakan tahu itu sesajen itu native berhubungan dengan mistis dan segala macam gitu. Padahal sebenarnya zaman dulu itu sesajen itu diberikan dan harus dimakan. Jadi sebenarnya tuh sorry kalau salah, tolong dikoreksi gitu. Cuman kalau yang gue dapat dari beberapa info soal sesajen itu zaman dulu tuh ada kayak di salah satu daerah di Jawa itu. Kayak mereka tuh contohnya gitu, mereka lagi buat hajatan di rumahnya di tengah jalan gitu. Nah mereka supaya tidak diganggu atau tidak terganggu sama orang-orang di desa lain, mereka itu menaruh sepaket makanan itu di bawah pohon apa, berharap untuk orang-orang yang ingin melewati situ bisa menyantap itu. Jadi, nah cuman kan timbul lah kita karena kultur kita, timbul lah cerita-cerita yang diplesetin untuk apa mungkin dipelintir lagi. Kayak contohnya misalnya di daerah-daerah Jawa tuh masih banyak banget gitu, daerah Kediri kalau orang di depan rumahnya tuh ada gerabah jumputan air. Itu kan kalau kita lihat ini buat apa sembahyang ya atau apa, padahal sebenarnya mereka tuh naruh itu buat dulu para pejalan-pejalan yang kehausan. Mereka menyediakan minuman itu untuk para musafir. Kayak gitu. Nah sebenarnya itu kan literasi atau arsip yang hilangkan. Iya, dan kita perlu berhak tahu gitu. Dan itu bener sih kalau cerita yang lo bahas tentang daerah Jawa yang masalah jumputan itu banyak banget pelintiran yang akhirnya menjerumus kepada hal-hal yang menurut gue itu bertolak belakang dengan logika gitu. Ternyata gue baru tahu jumputan itu disediakan untuk mereka yang secara sukarela. Kalau di daerah gue Purwokerto ya, waktu gue pernah tinggal di Purwokerto. Puerto Rico lu bang? Puerto Rico, El Mexicano. Ada L-nya gue. Asli. Jadi disediakan untuk mereka yang secara sukarela menjaga kampung, siskamling. Karena mereka secara sukarela berarti kan tidak ada yang namanya sumbangan uang. Iya benar, kolektif lah ya. Kolektif. Jadi kolektifnya mereka dengan cara mengganti uang dengan bahan pokok. Iya betul. Hasil bumi kan. Hasil bumi. Bisa jadi ada yang ngasih beras, ada yang ngasih kopi, ada yang ngasih teh, gula dan sebagainya tuh, sampai ke minyak juga gue pernah lihat ada yang ngasih minyak gitu. Dan itu yang akhirnya dipelintir karena Jawa kala itu, gue di Jawa itu tahun 2000. Iya. Maksudnya ketua nih gue. 2002 kan maksudnya. 2022. Iya. Jadi di kala itu Jawa memang kental dengan hal-hal mistis. Iya. Karena penggabungan kultur dan kebiasaan adat gitu dijadikan satu. Iya benar. Ditambah narasi dari luar yang tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut, melebih-lebihkan. Itu bumbunya itu sebenarnya yang lebih bahaya tuh, bumbu-bumbu itu tuh. Nah berarti tugas lo sebenarnya di lokal jenius ini untuk meriset hal tersebut. Betul, ya hal-hal seperti itu ya, terutama yang sudah tidak ada di permukaan gitu. Jadi gue juga menyebar. Gue menyebat nih, gue sebat ya bang. Gue menghubungi teman-teman di hampir seluruh Indonesia yang pernah gue datengin. Ya gunanya buat selain silaturahmi adalah buat ya mencari tahu juga soal arsip-arsip apa di daerah mereka yang sebenarnya bagus banget buat diangkat gitu, tapi sudah lama tertutup. Nah itulah tugas kita sebagai local genius untuk mendokumentasikan atau mengarsipkan ulang sejarah-sejarah seperti itu. Tapi sebenarnya banyak banget bang, bisa ya sejarah secara dari nilai budayanya, mulai tokohnya, terus apa makanannya, alat musik dan segala macam kayak gitu. Paham. Tapi lu secara visual sendiri bukan anak Gundurwo, bukan Tebo. Tebo dulu ada tuh bang di Pondok Gede situ bang pamerannya. Nah ini sama babi ngepet Dewi lah. Babi ngepet Dewi. Enggak bang, bukan Tebo gue. Enggak, maksudnya tebu. Dan itu kan bisa dikategorikan sebagai ini nggak sih, urban atau hal-hal yang dihilangkan nggak sih, maksudnya? Kayak apa ini, kayak Tebo? Iya, Tebo, kita bahas Tebo itu termasuk bagian dari ini atau cuman
Sebenarnya itu ini absurd juga nih tiba-tiba. Gue tapi suka nih bang bisnis-bisnisan. Lu salah lu menanyakan itu bakal panjang kali lebar. Enggak, maksud gue itu termasuk hal-hal yang sengaja dibuat untuk menghilangkan mungkin kala itu yang dimaksud gini loh, di setiap daerah itu kan mungkin ya fasilitas kesehatannya kan belum cukup memadai. Iya. Jadi mohon maaf ya kalau salah ya, sorry, mohon maaf. Jadi banyak akhirnya ibu muda yang melahirkan anak tidak sesuai dengan bentuknya. Iya. Dan akhirnya dibuatlah cerita sehingga berkembang menjadi sebuah kayak sebuah pengaminan gitu. Iya. Nah itu tuh sebenarnya kayak kalau menurut gue ya balik lagi ke perspektif bang. Terus sama kayak contohnya tuh yang fenomena sering terjadi lah, terutama di tanah kelahiran kita nih, adalah kayak contohnya kayak gini deh. Tapi by the way gue sebelumnya gue disclaimer dulu, gue percaya akan adanya jin bang. Gue enggak. Tapi gue tidak percaya adanya setan. Gue juga enggak. Jin gue percaya. Jin gue percaya, setan enggak. Iya. Ya kita sepakat. Karena sepakat. di dalam keyakinan gue sama berarti kita keyakinan kita. sama. Lu apa? Gue. Iya kan? bener. Iya. Udah. Jadi di dalam keyakinan gue tuh dituliskan bahwa jin dan manusia. Iya. Bahwa setan itu sebenarnya sifat. Nah. Kayak misalkan penjelasan tentang setan menurut gue ya. Kayak rokok lu tinggal sebatang diambil sama temen lu. Itu natas itu bang. Iya natas banget. Natas daing itu bang. Nah, kayak balik lagi ke situ. Kayak contohnya kalau analoginya ada, bukan analogi sih, case-nya adalah kayak misalnya lu lagi jalan nih bang, lu sama gua nih jalan gitu ke satu ke satu desa lah, ke satu daerah. Terus kita kecapean lah bang. Tiba-tiba kita ketemu sumur nih, satu sumur nih. Bisa kebayang itu. Gua sama lu, wah sumur nih, ngap, capek nih, minum kali ya, cuci muka ya, udah. Gua minum, lu cuci muka lah tuh. Tiba-tiba di belakang nih ada orang nih, si Randy gitu misalnya. Dia ngeliat si Randy nih, dia sebagai warga desa nih. Dia ngeliat, itu dua orang sembarangan banget. Enggak, lagi sembahyang kali ya. Dia memuja sumur itu ya. Dia ngomong lah ke warga lain. Ini bla bla bla. Tapi sebenarnya di dalam sumur itu aktualnya. Iya, di dalam sumur itu memang ada jin. Cuman kan sebenarnya kalau ini sebenarnya bukan kapasitas gue ya untuk ya ini kan kita ngobrol ngalor ngidul lagi. Karena menurut gue kan jin itu kan kita nih sebagai khalifah gitu ya. Dia batasannya cuma sebatas mata kaki kita gitu. Dia memang ada tapi sekecil itu. Tapi ketika ada obrolan-obrolan yang masif, akhirnya dia jadi besar. Timbullah cerita-cerita seperti itu. Nah itu yang akhirnya mungkin lo dan Local Genius harus meluruskan. Iya, cuman sebenarnya lebih luas lagi. Karena kalau misalnya kita hanya spesifik ke situ, rasanya bukan kapasitas kita untuk meluruskan hal-hal seperti itu gitu. Nah cuman kalau dari gue pribadi gitu ya, di luar Local Genius, dari gue pribadi, gue selalu sekarang movementnya gue pengen melogiskan semua yang tidak logis. Menurut kita kayak contohnya ya itu, terus soal sajen dan segala macam kayak gitu-gitu. Kayak yang terakhir berapa tahun, setahun 2 tahun belakangan juga gue lagi bawa movement soal batik. Kita berkain gitu. Yang berkain tuh bisa buat fashion juga loh. Berkain tuh tidak sekolot itu loh. Berkain juga bisa keren loh. Cuman lu tetap harus tahu arti-arti dari kain tersebut. Jangan motif ini lu pakainya buat kondangan. Iya, kondangan. Padahal itu motif untuk duka kematian. Motif kayak gini lu pakai buat clubbing gitu, kayak ya jangan. Lu boleh banget berkain tapi lu harus tahu juga soal apa maksud di balik itu kayak gitu. Apa maksud di balik itu? Betul. Nah, berarti lu tugasnya di balik layar ini meriset itu sehingga menjadi sebuah arsip dan bisa diceritakan ya. Benar, sebuah arsip dan sebuah makanan untuk para viewers bang, untuk para penonton di luar sana. Para penonton di luar sana. Dong, gitu. Sekaligus mungkin untuk orang awam kayak gue juga termasuk sebagai ilmu pengetahuan ya, karena gue jujur tertarik banget terhadap hal-hal yang namanya budaya. Makanya kayak tadi dibilang di awal, gue nggak akan pernah cukup ngomongin budaya. Gue bisa sehari semalam itu ngomongin budaya. Karena gue seinterest itu sama budaya. Iya. Menarik banget bang budaya kita, apalagi bicara soal Nusantara ya. Iya. Wah itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya bang. Karena menurut gue lahir aja di Indonesia ini itu karena budaya.
karena percampuran budaya emak gue yang Cina sama bapak gue yang Jawa. Iya. Jadi gue miskin. Tapi lu Cina banget sih emang. Enggak, maksudnya sampai sebegitunya percampuran budaya dan itu kan akhirnya melebar lagi budayanya dan banyak dari hujan ya? Hujan Bang, nggak apa-apa, ini kita karena kita ngomongin itu. Oh iya benar. Jadi baru sebelah lagi, sebelah kanan nih. Walaupun hujan Bang, tetap lu lanjutin kan. Ini baru sebelah kanan nih Bang. Gue lihat-lihat nih. Sebelah sini belum nih. Iya lagi. Ini gimana nih? Di sini belum nih. Oning kali nih, oning nih. Oning keluar ini. Ini gini lagi bahas budaya dan sebagainya. Lagi bahas budaya tapi Aduh, bisa pakai tarup gini kali ya, terpal ya. oning kali ya. Bisa pakai oning ya sambil natural gini. Iya. Jadi ya itu percampuran budaya yang sebenarnya dari dulu udah ada mungkin sengaja dihilangkan dengan tujuan khawatir kalau misalkan si suku A dan suku B bercampur, nanti akan menimbulkan sesuatu hal yang membahayakan. Padahal yang gue pernah baca dan gue pernah dengar di Cina sendiri itu lagi, kalau korek kalau gue salah ya, maksudnya benerin kalau gue salah. Di Cina sendiri itu lagi berlomba-lomba namanya mencampurkan budaya. Dengan tujuan untuk membentuk manusia yang kuat. Iya. Itu sepakat sih Bang. Sama gue lagi cukup mengurangi Bang berbahasa Inggris Bang. Gue lagi cukup mengurangi. Karena apa? Karena gue sadar dan gue takut betul gitu ya, ketika banyak banget gitu teman-teman di luar sana yang di generasi gue gitu ya, yang mereka sudah punya anak, mereka mengutamakan gitu bahasa Inggris gitu. Memang itu bahasa internasional gitu ya. Apalagi mereka yang udah masuk international school dan segala macam. Tapi mirisnya adalah ketika mereka lupa Bang sama bahasa. Sepakat. Apa namanya, bahasa daerah, ibunya. Bahasa ibunya tuh mereka lupa. ibunya. Kan yang bahaya adalah ketika mereka ini anak-anak kita punya anak lagi, mau jadi apa ya gitu. Akhirnya putus. Akhirnya putus. Nah, lo termasuk orang yang selalu meriset supaya itu tidak terputus di kita. Terputus di satu generasi lah. Entah di generasi kita atau selanjutnya gitu ya. Gue tidak pernah melabelkan sok budayawan atau itu rasanya bukan kapasitas gue, cuman gue mungkin bisa disebut gue yang cukup sadar sama kebudayaan kali ya, karena ya ada panggilan aja kali Bang untuk itu. Tapi gue sepakat sama lo, gue sepakat banget. Karena apa? Karena gue yang lahir besar di Jakarta Timur, itu karena pernah sekolah di Purwokerto, gue sampai saat ini tau gak lo, kalau ketemu sama orang yang orang sana, itu gue selalu menggunakan bahasa aslinya. Sampai mereka berpikir gue sama seperti mereka yang merantau ke Jakarta dengan tujuan untuk bekerja. Dan miris banget. Ini kisah nyata. Ini miris banget. Temen gue yang aslinya dari Purwokerto merantau ke kota dengan tujuan untuk mencari nafkah. Tahu nggak? Ketemu gue ngobrol, gue ajak bahasa Jawa. Mereka menggunakan bahasa asli Jakarta. Gue gitu ya. Gue kayak gini, wong gue nggak suka. Nah kayak gitu, maksud gue gini loh. Gue aja yang asli orang Purwokerto, ketika ketemu orang Purwokerto atau orang Jawa manapun, gue berusaha untuk tetap Jawa ya. Untuk menyesuaikan dan mengagungkan budaya. Karena menurut gue budaya yang akhirnya membentuk Indonesia, ini menurut gue ya. Indonesia sampai gila loh, Indonesia sebesar ini bisa kuat, bisa bersatu karena apa lagi? Benar Bang. Kalau bukan karena budaya loh. Nah itu makanya yang gue penasaran adalah kita selalu bahas budaya. Pak Daya nih kemana ya? Budaya tuh, Pak Daya kemana? Lo ada yang mana Pak Daya kemana nih? Sampai hujan cuma separuh doang. Ntar kalau hujanin terus besok lagi ya Bang. Jangan dong. Oke. Jangan dong. Aduh mana-mana si gondrong banget lagi. Tapi lu pernah nggak nemuin hal yang paling sulit banget lo cari arsipnya? Sebenarnya bukan pernah sih Bang, banyak banget Bang. Ya salah satunya kayak yang gue ceritain soal si nyanyian-nyanyian yang ada di Timur. Nah, ini cukup susah karena gue baru dengar kabar terakhir dari teman-teman di sana di Jawa Barat. Mereka lagi cukup
stuck nih untuk mendapatkan arsip itu, tiba-tiba nggak ada aja. Karena kebanyakan dari narasumber yang mereka temui mungkin udah generasi kesekiannya. Iya, atau memang sudah tidak ada gitu. Atau malah hilang total ya. Hilang total. Kayak banyak banget sih Bang, maksudnya beberapa arsip-arsip budaya gitu yang sudah hilang, mungkin tanpa tidak disadari atau tidak disengaja ya, memang hilang begitu saja karena ketidaksadaran kita Bang. Ya generasi-generasi kita akhirnya udah acuh aja sama mereka, jadinya ya hilang dengan sendirinya gitu. Makanya kan itu sangat disayangkan kan. Ya itu bener sih, sangat disayangkan. Bahwa gini loh, gue nggak menyalahkan juga dengan apa yang sedang terjadi saat ini ya, kemajuan teknologi contohnya. Gue nggak menyalahkan tentang kemajuan teknologi, tapi kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan budaya, itu akan merusak. Iya benar. Gue pernah dengar satu kutipan dari Deddy Corbuzier. Oh iya. Orang lebih tertarik dengan budaya Korea daripada budaya asli mereka sendiri. Iya. Bahkan mereka lebih apal lagu Korea daripada gue yakin gue bakal diserang ini sama pecinta Korea. K-pop. Bahkan mereka lebih apal lagu dan fasih bahasa Korea daripada bahasanya sendiri. Iya. Itu udah krisis budaya menurut Atau mungkin kalau bisa gue boleh lurusin, mungkin tanpa disadarin ya mereka nggak punya fasilitas Bang. Contoh? Fasilitas soal informasi-informasi itu gitu. Menurut gue kayaknya gimana nih maksudnya? Iya maksudnya kayak mungkin dari segi tontonan segala macam, kebanyakan kan jarang gitu Bang. Maksudnya yang gue lihat ya, pengarsipan atau spesifik untuk budaya tuh yang dikemasnya secara modern gitu, yang kita enak ditonton untuk generasi kita nih. Nah makanya ini salah satu juga tugasnya Local Genius sendiri adalah kita memberikan tontonan juga tuntunan soal arsip perkara soal arsip ini, tapi senyaman-nyamannya. Gitu. Karena tadi yang kemarin lu datang itu, ini pesawat nih, ya kan? Nah, jadi daya gravitasi Bang. Ini bener, ini nggak apa-apa nih ya? Ini nggak apa-apa. Gue ngeri ada rudal. Aman Bang. Kita di Indonesia Bang. Oh kita di Indonesia. Ya. Built-in nih Garuda Indonesia. Gitu. Iya. Karena tadi yang gua kepotong karena salah satu orang di balik layar DBL si Local Genius adalah tadi Sangkuang itu dia. Sangkuang. Luar binasa juga itu dia itu. Ya kemarin ya gua makanya kan kebanyakan mikir dia tuh, makanya rambutnya gitu. Jabrik. Gitu Bang. Iya sih sebenarnya mungkin banyak yang sudah mencoba untuk mengemas atau mengarsipkan budaya, tapi tidak dibentuk dalam kemasan yang menarik, packaging yang menarik, sehingga generasi sekarang itu kurang interest untuk mempelajari dan mendalami karena kan sebenarnya sekarang bicara soal media sosial gitu kan tricky banget ya Bang ya. Kita ya benar-benar perkara audio visual gitu, dimana yang memang audionya harus bagus, visualnya juga enak dipandang gitu. Kalau dua aspek itu tidak saling melengkapi ya orang malas gitu Bang, apalagi ditambah sekarang kan baca buku udah malas. Iya. Nggak semuanya ya, cuman sebagian besar gua hampir sebagian besar baca buku tuh udah bukan jadi lifestyle gitu. Malah sekarang kan ya udah scrolling aja. Nah, disitulah yang harus kita manfaatkan gitu. Media-media itu yang harus kita masuki dan kita susupi gitu. Padahal juga omongan gue. Padahal buku sebagai jendela dunia itu sampai sekarang tuh gak akan pernah hilang. Wah enggak Bang, makanya sebenarnya gue pun salah satu orang yang cukup suka baca ya. Karena menurut gue bisa ngobrol banyak seperti ini. Gue bisa banyak bertemu sama orang-orang di luar sana, gue ngobrol enak itu karena gue suka baca buku, dimana bank kata-kata gue tuh banyak dari situ. Kayak gue tuh dulu sekitar tahun-tahun 2014-15 tuh gue keliling Indonesia. Keliling bank, gue buat kayak ngecekin ini pegawainya gimana gitu. Keliling Indonesia. Gue keliling Indonesia buat sebenarnya misi gue tuh cuman gue pengen tidur dimanapun gitu. Dan gue pengen kenal siapapun. Tujuannya untuk apa nanti di jangka panjang ketika gue mau ke daerah sini atau ke kota ini, gue nggak perlu di hotel gitu, karena gue punya relasi di situ. Tapi akhirnya ternyata tidak sesederhana itu atas perjalanan gue akhirnya banyak nemuin keluarga, saudara dan segala macam. Terus
bisa jadi gue sekarang juga ya karena gue bisa ketemu orang-orang itu gitu. Terus gue akhirnya gue menjadi sekarang salah satu hal yang lagi gue tekunin adalah gue sebagai tour guide bang. Gue nge-guide nih. Terus buat gue punya silabus sendiri dalam ilmu guide adalah 2 menit di awal. 2 menit di awal tuh adalah gimana cara kita berkomunikasi 2 menit di awal sama orang di depan kita. Kayak lu tatap matanya, lu pelajari omongannya dia, arahnya kemana, baru lu masuk. Di situ lu bakal tahu interest orang ini kemana. Akhirnya kita ngobrol sama dia bisa enaknya seperti apa. Nah itu kalau mungkin kalau di penerbangan critical 11-nya, kalau di ilmu komunikasi ya 2 menit di awal itu sih. Dan itu salah satu ilmu atau bimbingan gue sampai sekarang gue bisa main sana sini kayak gitu. Karena buat gue hidup itu perkaranya tuh cuman ya tujuan utamanya cari teman sebanyak-banyaknya untuk hal yang pertama ketika lu punya usaha lu bisa ngabarin teman-teman lu. Iya, dan mereka pasti bakal full support dan gue sudah mengalami itu ketika gue buka coffee shop. Terus hal keduanya lu butuh duit pinjemin bisa tuh. Enggak. Terus hal keduanya yaitu ketika lu ke kota manapun lu punya teman, lu bakal jadi ada relasi di situ. Nah, terus hal ketiganya sebenarnya ini cukup spesial buat gue dan cukup jadi sebuah ketakutan untuk gue adalah someday ketika gue punya anak dan gue punya cucu dan gue tidak punya harta yang untuk dilegasikan ke mereka, paling tidak gue bisa melegasikan cerita baik dari orang-orang yang pernah berjumpa sama gue untuk anak dan cucu gue. Exactly, itu kenapa gue juga buat channel ini. Nah, dan satu poin terakhir ya bang. Berarti udahan nih abis ini ya, udah ya cukup ya. Untuk pembicaraan yang ini, tapi rambutnya belum. Ini kan sampai rambut ini bang. Iya, buat yang poin ini adalah. Tapi gue udah menyiapkan kata-kata terakhir gue ntar bang. Ini poin yang terakhir untuk yang kali ini adalah kenapa gue mencari teman sebanyak-banyaknya adalah untuk apa ketika nanti gue mati, semakin banyak orang yang mengantar gue ke tempat peristirahatan terakhir gue, maka semakin banyak doa yang mengantarkan gue ke akhir. Dan semakin sedikit, kalau menurut keyakinan gue semakin sedikit siksaan yang akan nanti lo terima kalau bahas tentang keyakinan ya. Kalau gue bilangnya ajaran perkara spiritual gue bang. Kalau spiritual kan besar ya. Ini spiritual aja. Karena skopnya cuma lo doang ya kan. Iya gitu. Ini bro, gue mau bentuk gak? Bentuk gimana lagi bang? Di shape-in gini, set biar asik. Ya atur deh bang. Iya atur ya. Boleh deh. Tapi jangan sampai habis gini bang. Gua enggak. Ada double chin nih soalnya bang. Enggak. Dia cuma ngilangin yang sini-sini doang. Boleh bang. Gini. Gue tipisin boleh berapa? Biarin dulu aja deh bang. Gue baru potong bewok ini. Aduh, ngetes banget lagi di sini. Ya. Nggak akan ada habisnya sih kalau menurut gua kalau ngomongin tentang budaya dan sejarahnya mereka dan yang hilang gitu. Karena sebenarnya bicara soal budaya dan sejarah itu bukan dihabiskan sih bang, tapi dijalanin bang, sama dicari tahu. Dan kebanyakan dari anak muda kita udah males untuk cari tahu itu karena menganggap hal ini udah satu hal yang kuno. Iya benar. Ngapain sih lu gini-gini gitu kan? Bener banget. Ngapain lu capek-capek nyari budaya? Udah yang ada aja di depan mata, yang disuguhin aja udah yang itu yang lo terima. Udah pada males nyari. Sedangkan kalau lo cari bahwa ternyata banyak lo yang dipelintir dari hal-hal yang selama ini lo ketahui gitu kan? Bener. Seenggaknya kita nggak usah ngebentrokin tapi ya tahu aja dengerin aja gitu. Kalaupun nanti akhirnya deres kayak gini, ntar gua pindahin dulu bang dikit ke sana bang. Hujannya bang. Dikit lagi. Bang ini kayak parah ini bang hujan nih. Bang nggak beres. Di dalam perjalanan lokal jenius, selama lu meriset pengalaman apa yang pernah lu alamin? Oke. Pengalaman. Sebenarnya ada satu pengalaman gue. Jadi sebenarnya 2 tahun lalu gitu ya tepatnya ya. Maksudnya udah bareng-bareng sama awal-awal gue meriset soal Local Genius gitu. Oke. Tahun lalu tuh gue ngebahas soal ya batik dan segala macam gitu yang notabene itu adalah kebudayaan Jawa Tengah gitu ya. Oke. Tiba-tiba satu hari gitu gue merasa kayaknya gue harus ntar dulu bang ada rambut di mulut gue. Kayaknya gue harus mencari tahu arsip soal gue dan keluarga gue sendiri deh. Oke. Dimana adalah
Gua dan keluarga gua itu berlatar belakang Jawa Barat lah ya. Banten. Jawa Barat. Spesifik lah daerah Banten gitu. Terus Oke. Tiba-tiba di hati kecil gue tuh, gue kayaknya udah harus ini deh, gue harus ngebahas juga soal leluhur gue. Cari tahu lah ya. Iya, budaya gue di Sunda Banten dan segala macam gitu-gitu. Terus gue satu hari gue pergi makan siang sama bokap nyokap gue. Di siang itu tuh gue udah pengen membulatkan untuk gue mau ngomong sama bokap gue, Pak. Gimana sih sejarah keluarga kita? Lahir di mana, bla 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 segala macam, dulu kakek dan segala macam gitu. Tapi rasanya mulut ini berat tuh buat nanya itu. Udahlah. Nggak terucap sama sekali. Akhirnya saat itu ya. Selesai makan siang, gue urungkan niat gue itu. Tiba-tiba pas di jalan, ada nomor nggak dikenal. Oke. Masuk ke HP gue kan. Gue tuh sebenarnya tipe yang jarang banget mau angkat nomor kalau nggak gue save. Oke. Kalau memang dia penting pasti dia nge-WhatsApp kan. Oke, dia akan iya bakal terus lah notice gue gitu. Tapi di hari itu kayak udahlah gue angkat deh. Tiba-tiba dia ngomong kayak siang ini betul Mas Lucky katanya. Oh iya betul. Terus dia bilang kayak iya saya dari A gitu. Saya lagi ikut bantu mengelola mengarsipkan ada salah satu gunung di Jawa Barat lah itu ya. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat dan memang gunung ini belum orang banyak tahu. Dan gunung itu dari tahun 90 kalau tidak salah, dari tahun 90-an tuh sudah ditutup Mas jalur pendakiannya, Bang. Ditutup jalur pendakiannya. Jalur pendakiannya ditutup. Oke. Dan di tahun 2 tahun atau tahun lalu ya gue lupa. Itu baru dibuka lagi. Akhirnya dia meminta gue untuk mengarsipkan dan mendata ulang fauna flora yang ada di sana karena kebetulan memang di tahun-tahun situ kehilangan track tuh. Itu kehilangan track dan kebetulan memang gue di tahun-tahun segitu tuh gue lagi fokus-fokusnya buat pengarsipan soal fauna dan flora. Jadi gue pernah ada satu movement gitu atau satu perjalanan gue ngebawa salah satu kelompok gitu buat kita ada di daerah Bandung di Masagi di daerah Majalengka. Jadi kita tuh misi kita adalah mengarsipkan fauna flora yang ada di sana, terutama adalah burung-burung. Jadi kalau nama perjalanannya adalah birdwatching. Jadi kita benar-benar 3 hari 2 malam di dalam hutan, terus kita bantu masang si trail cam, terus kita ngeliat ada burung apa di sana. Benar-benar kita dalam hutan memantauan, ini burung ini kita harus catat dan segala macam lah. Gue lagi fokus di situ di tahun itu. Tiba-tiba si orang ini nggak tahu dapat info itu dari mana. Akhirnya oh iya Mas, gimana Mas? Gue bilang gitu kayak, iya Mas, kita ada saya dari gini mau nggak bantu untuk minta tolong untuk mengarsipkan ini dan ikut, salah satu gunung iya, itu ya. dan ikut membuka jalur lagi kata dia. Oh yaudah boleh, tepatnya ada di mana? Tepat sekali spesifik di poin A, di kota A, di daerah A itu adalah di mana daerah kelahiran tempat tinggal lama, tempat tinggal dari kecilnya nyokap gue. Gitu, dan gue selama berpuluh-puluh tahun bolak-balik ke sana tuh gue nggak pernah tahu ada nama gunung itu. Lu yang berpuluh-puluh tahun di situ nggak pernah tahu. Pernah terdengar lah gunung itu. Ternyata bahkan warga sekitar pun nggak pernah ada yang bahas tentang itu. Spesifik keluarga gue sih nggak ada. Keluarga gue nggak ada karena memang banyak kalau orang-orang akhirnya pas gue ngomong ke keluarga saudara-saudara gue pengen ada trekking pendakian ke gunung ini. Itu kan gunung cukup angker lah. Gitu, tanda kutip, oke. Tanda kutip. Oke, ya udah. Ternyata memang tahu, cuman tidak di publish sama keluarga gue ke gue. Gitu. Akhirnya ya gue ngelakuin lah ekspedisi itu. Dan ternyata di salah satu gunung itu tuh sebenarnya itu banyak banget petilasan dan ada beberapa peninggalan yang memang katanya prasasti kah? Gue sih secara mata gue sendiri gue tidak melihat prasasti itu, cuman orang-orang lokal menyebutkan memang ada di gunung itu ada beberapa prasasti atau peninggalan yang katanya memang itu adalah peninggalan kerajaan Islam pertama, di mana berbeda sama cerita yang ada. Nah, karena ketika itu dinaikkan, kemungkinan sejarahnya akan berubah mengganti itu. Soalnya, sepengetahuan gue, koreksi kalau gue salah, Islam itu masuk ke Indonesia itu bukan di tanah yang mungkin tadi kita udah ngobrol ya sebelumnya. Islam itu kalau nggak salah masuk di daerah kerajaan mana ya? Jawa Tengahan loh kalau nggak salah tuh. Oh jadi secara nggak langsung berarti ada sesuatu yang kita bisa bilang oknum tertentu ya yang menutupi ya. Iya mungkin zaman itulah ya kayak gitu. Nah akhirnya ya gue melanjutkan lah perjalanan itu dan
Ternyata gunung itu cukup bagus gitu. Kayak cuman 1400 mdpl mas, pendek. Oh nggak terlalu tinggi berarti tapi naiknya dari 100. Bangsat. Naiknya dari 100 kita. Itu sama aja dong, dari 100.000 ya. 1400. Kalau kita aja berdiri udah di 1000. Iya. Kalau lo naik dari 100 berapa lagi itu kan? Asli. Kita naik dari 100 lah. Terus akhirnya kita juga kesorean, terus Sorean Jawa Barat. iya enggak, kita kesorean. Terlalu sore. Terus sore di pendakian. Masalah Akhirnya kesorean kita beda lagi. tidak memutuskan buat ke puncak. Lanjut. Akhirnya beda pecah cabang ke mereka punya kawah. Oke. Nah, gue nyampe di kawah itu gue baru sekali tuh ngeliat kawah tuh yang bentuk landscape-nya tuh kayak menurut gue gunung-gunung lain tuh nggak punya. Dan ini tuh ya underrated banget gitu, maksudnya ini gunung 1400 orang nggak kesini tapi bagus banget. Kawahnya tuh Kawahnya kan biasa kalau kan kawah ya, begini ngelukuk. Iya kan? Kayak mangkok. iya kalau dia tuh bener-bener kayak apa landscape gitu, kawah tuh. Terus ada yang kawah aktifnya di tengah, wah keren banget sih. Itu epic banget. Keren banget sih. Nah, kalau buat audiens atau viewers di luar sana kalau emang tahu ya komentar aja Iya, boleh. silakan. Pokoknya hintnya adalah salah satu gunung di Jawa Barat, ya di Sunda tapi Sunda Barat sana ya. Kayak gua di Banten lah. Kayak gitu, spesifik. Dan gua banyak banget menemukan hal-hal, bukan hal ganjil ya, maksudnya hal-hal yang harus spiritual lah ya. Spiritual Iya, yang harusnya diangkat. Iya, di sana tuh gue banyak banget ngedapetin tuh saat pendakian gue itu. Itu epic moment ketika lo meriset sebuah daerah untuk lokal jenius ya. Iya. Dan itu sudah diangkat di YouTube-nya lokal jenius ya. Belum. Ini sebenarnya gue rada spill nih. Itu belum makanya mungkin someday kalau kita dapat kan, kalau secara pemetaan tuh itu nanti akan di akhir tuh mas. Oke. Itu kan Sunda kita ke daerah timur dulu ya, which is itu adalah Bandung, Kerawang, Bandung, Sukabumi, Bawah Kerawang, Bandung, terus Tasik, Garut, nantinya kan melingkar gitu tuh. 360. Iya, baru nanti baliknya ke sana tuh masuknya ke Sukabumi. Cianjur, Banten kayak gitu tuh. Tembusnya lewat dari Sukabumi ke Banten bisa tuh. Bisa, ya kan ujung genteng kan kalau diterusin bisa Banten kan. Iya. Oke, lo pakai 360 tuh ya, sistem 360. Rambut mulu. Kayak gitu. Itu riset yang menurut lo gila ini riset terepik yang pernah gue untuk gue pribadi ya. untuk gue pribadi. Iya, untuk gue pribadi ya itu. Salah satunya masih itu sih. Karena kebetulan lu udah berapa daerah yang udah lu riset? Kalau buat lokal genius sendiri, ya berarti sekarang gue udah mungkin lebih dari 20 sih bang. Lebih dari 20 daerah yang lu riset. Dan lu bergabung di lokal genius sendiri dari sebenarnya gue kalau dari di sini udah dari tahun lalu gitu ya. Berarti tahun 2 tahun lalu. Official dari lokal genius atau gimana sih? Sorry. Iya, gue official bagian di lokal genius. Departemennya ya pengarsipan itu. Pengarsipan ya. Iya, jadi kalau secara skema perjalanannya adalah sebenarnya gue dulu yang jalan buat mengarsipkan semuanya. Tim advance. Iya, gue yang menitik-nitikan tempat di mana mereka bisa ngambil footage dan segala macem. Gue yang buat perizinan dan segala macem. Ketika sudah lock semua sama tokoh atau budaya di daerah tersebut, gue bakal ngirim pesan ini ke teman-teman yang ada di Jakarta. Baru teman-teman di Jakarta bakal berangkat buat ngisi footage-nya di sana. Berarti nggak sembarangan lah ya. Iya, buat hal seperti ini tuh nggak bisa sembarangan ya. Bisa karena ya sebenarnya kalau kita mungkin sembarangan aja bisa, cuman kan ya buat apa gitu, akan akhirnya habis juga di uang, habis di waktu ya kan kalau kita berangkat. Misinya juga nggak dapet misinya ya. juga nggak dapet jadinya kayak gitu. Karena kan ya kita sadar betul ya ketika kita mau masuk ke daerah pedalaman kita juga harus ada, kalau istilah Jawanya kulo nuwunnya gitu. Unggah ungguh, Iya, sopan kita santun. Sowan dulu di awal, permisi segala macam, kita present kita siapa dan segala macam. Kita kan nggak bisa langsung main tubrokin aja. Itu kan ada adabnya kan. Ya, dimanapun kita berpijak ya tetap adab yang paling dijunjung gitu kan. Itu yang paling epic. Dan hal unik yang pernah lu lakuin ketika lu ngeriset suatu daerah gitu, kayak misalkan ketemu orang daerah gitu kan, pasti kan dengan budaya dan kultur yang beda-beda ya kan, yang unik-unik gitu. Beda-beda. Hal unik yang pernah lu temuin? Hal unik apa ya? Hal unik yang pernah gue temuin Selama meriset ya, lo riset kan berarti kan tinjauan langsung kan? iya langsung gue, karena
karena kebetulan adalah gue kita bicara side job gue yang lain adalah gue kan sebagai tour guide kan. Jadi yang itu lo bilang tadi. Ya bersinggungan lah sama itu. Gue kemana kayak gitu kayak. Mungkin sebenarnya salah satu ada hal uniknya adalah yang sekarang lagi mau gue jalanin nih. Beberapa hari ke depan nanti nih, gue mau enggak sih sebenarnya besok pagi gue mau berangkat dan gue mau ada bawa beberapa orang buat ada tour ke Jogja. Tapi sebenarnya konsepsi tour ini adalah blind trip, Bang. Oke. Dia tidak tahu apa-apa. Kita nggak tahu kita mau kemana. Beserta itinerary-nya. Nah, itinerary yang gue kasih adalah yang tadi gue sempat bahas mungkin di yang pertama itu sebelum kita pindah tuh segmen awalnya soal keris dan pemahaman soal sajen. Dan ini tuh benar-benar menurut gue ini cukup unik. Uniknya adalah kayak contohnya yang keris ini, salah satu empunya ini dia sebenarnya tidak membuka workshop gitu untuk siapapun. Tapi nggak tahu ya Tuhan dan semesta ini berkehendak atas gue gitu yang tiba-tiba si empu ini bilang kayak ya udah nggak apa-apa bawa aja semua orang itu. Padahal dia tidak pernah mengizinkan ya. Dia tidak pernah mau buka buat workshop ya karena cukup sakral ya buat ya, itu karena mereka harus ada ritual dan segala macam. Terus dengan semudah itu ya gue rasa tidak semudah itu ya atas bantuan alam ini gitu. Dia mengizinkan gue membawa 20 orang di belakang gue buat ikut dan dia mengajarkan workshop itu gitu. Ini menurut gue hal yang unik gitu dan ini kesempatan yang belum pernah ada kayak gitu buat gue pribadi ya. Kayak gitu dan banyak-banyak lainnya sih di trip ini juga lumayan banyak nih kejadian uniknya. Makanya gue cukup excited nih buat berangkat besok. Dan menurut gue nggak tahu ya, maksud gue juga nggak tahu, maksudnya anak muda sekarang tahu nggak sih tentang hal-hal itu keris dan sebagainya. Padahal keris dan budayanya itu kita hampir sempat kecolongan ya, sama negara tetangga ya, tentang asal usul. Dan kalau misalkan kita pengarsipannya tidak baik, mungkin saat ini kita udah kehilangan salah satu peninggalan dari leluhur kan dulu. Kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang tertarik sih mungkin ya mereka pengen cari tahu ya, tapi balik lagi kan mereka nggak punya wadah kan buat mencari tahu itu gitu. Malah di sekarang kan problematikanya adalah mungkin gitu menurut gue banyak banget ya generasi-generasi di bawah tuh yang mungkin sudah tidak ulet generasi-generasi kita Bang yang masih doyan mau main kesana kesini karena mungkin di media sosial dan digital udah semasif ini memudahkan gitu. Cuman kan menurut gue ya memang itu ya plus minus ya. Ya benar. Dengan memudahkan itu cukup membantu. Cuman kan menurut gue dari segi touchy-nya gitu ya kita bersentuhan langsung kan tidak ada gitu. Betul. Jadi apa yang mereka lihat di media sosial ketika mereka datengin itu jauh berbeda. 180 derajat gue bisa pastiin. Jauh berbeda gitu. Kayak menurut gue kayak salah satu deh maksudnya kebiasaan kayak yang bagus banget tuh kita journaling kan. Kita nulis kita nulis semua ya kayak Dear Diary zaman dulu gitu dan gue sampai sekarang masih melakukan itu gitu. Tapi banyak banget gitu orang yang bukan menegur ya, maksudnya kayak ngomong ke gue kayak Ki kan sekarang udah zamannya digital gitu, teknologi, lu kenapa nggak ngetik di laptop aja? Nah menurut gue esensinya tidak akan sama ketika lu menulis di sebuah kertas. Karena feel-nya beda kan, touchy lu bersentuhan langsung sama kertas. Gue bisa merasakan itu. Beda sama kayak kita nulis aja di komputer, di laptop gitu. Oke. Itu yang paling gitu epic sih. ya. Iya. Terus sejauh mana pemerintah udah ikut serta dalam penelusuran atau pengarsipan yang udah lo lakuin gitu? Mungkin ada dinas terkait, Kemenpar ya, Kemenparkraf berarti ya, lu bersinggungannya harusnya dengan mereka ya, tektokannya ya. Kemenparkraf. Sejauh ini sih belum ada sih Bang. Wah gila tuh emang Kemenpar. Sebenarnya mungkin gue juga tidak bisa menyalahkan mereka ya, mungkin karena mungkin ya suara gue dan movement gue belum tercium dan terdengar sama mereka aja. Karena ya sebenarnya gue pun jujur gitu Bang, gue pun pribadi tidak menaruh harapan besar juga untuk mereka membantu karena memang ya ini tulus karena memang gue suka aja sama budaya dan kesenian. Kebetulan gitu. Lo juga mencintai mencintai apa yang sedang lo lakuin. Jadi apapun yang mereka lakukan, entah membantu entah enggak, ya gue bodo amat. Iya benar. Tapi menurut gue sayang banget kan, maksud gue apa yang sudah lo lakuin itu akan menjadi hal yang masif ketika mereka ikut serta. Ikut sertanya tuh dalam konteks menurut gue ya, dalam konteks mensupport, tidak mengganggu.
kebanyakan dari mereka ketika sudah mengetahui malah justru mengganggu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau yang bisa menjawab apakah mereka di atas sana sudah support, sebenarnya yang bisa menjawab itu kapasitasnya Sang Puang itu. Supratono itu yang bisa menjawab dia aja udah. Gua yang kemarin. Kalau urusan gua ke warga-warga lokal aja gua. Belusukan warlock kayak gitu. Karena tapi gue tertarik lagi, apa gue harus tinggalin kerjaan gue? Nah kayaknya kalau menurut gue boleh gak gue pakai celana dalam aja? Fashion lu bukan dimotong rambut bang, lu memang traveling bang. Iya. Lu ajarin gue motong lah, biar gue ganti lu motong. Tukeran aja kita. Tapi jujur gue tuh termasuk orang ya, kenapa sampai saat ini gue selalu ngajak anak gue kalau gue libur dan ada waktu, gue ngajak mereka untuk museum. Iya. Gue ngajak teman-teman gue untuk makan bareng sama mereka. Tujuannya buat dunia gadget kita nggak bisa hindarin, terutama untuk anak-anak. Tapi yang bisa kita lakukan bagaimana menggunakan gadget dengan bijak tanpa harus meninggalkan orang yang ada di sekitar kita. Itu. Jadi gue selalu mengajak anak-anak gue untuk nampak tilas. Apa sih Indonesia? Apa yang udah dilakukan sama pendahulu kita sampai akhirnya Nusantara ini terbentuk menjadi satu kesatuan Indonesia itu. Karena secara tidak langsung di situ ada peranan keluarga gua gitu yang menyatukan Indonesia. Benar banget. Dan itu anak-anak kita berhak tahu itu bang. Nah itu anak-anak berhak tahu dan jangan pernah sampai putus karena sosial media yang tidak apa ya, gue terfilter lah bisa gue bilang gitu. Gue nggak cukup sampai di sini ngobrol, tapi gue termasuk orang yang demen banget traveling dan terutama traveling yang menyangkut tentang hal-hal, kalau gue lebih ke hal-hal mitos-mitosnya, bukan gue berarti melawan mitos yang ada bukan melawan mitos yang ada, justru gue pengen tahu bahwa mitos tersebut dibentuk dengan tujuan untuk supaya masyarakat tidak melakukan hal tersebut atau memang dari awalnya memang sudah ada sehingga masyarakat harus mentaati itu. Benar. Nah, itu kan termasuk bagian dari sebenarnya kayak akhirnya menurut gue gitu, buat gue pribadi adalah gue selalu pengen melogiskan itu sih bang. Atas mitos itu yang dibentuk pasti gue percaya betul setiap mitos yang dibentuk ada hal positif atau logisnya di belakang. Nah akhirnya balik lagi ke kita mau cari tahu kelogisan dan kepositifan itu atau kita mau tetap diam dan percayakan mitos itu aja. Oke, sepakat. Kayak gitu. Gila banyak banget. Kayak ngobrol sama lo kayak udah sampai berhenti itu. Nggak cukup sebentar, gue harus langsung ikut nampak tilas bareng lo besok ya berarti ya ke Jogja. Besok Jogja bang, gue berangkat jam 5.30. Kabarin istri gue besok berangkat. Malam ini gue berangkat ke Hotel Merbabu. Padahal Jogja juga Merbabu kan. Gue ke Hotel Merbabu malam ini. Merbabu Bekasi Timur tapi. Iya Merapi Merbabu. Gue nggak usah ke Jogja. Dengan adanya kaca ini keluar berarti sesi sudah mau berakhir, saudara-saudara. Gue udah ngikutin berapa. Ini gue udah kayak Jeffrey ini gue. Belakangnya mau lihat nggak? Di belakang gimana? Nih. Wah keren nih belakang. Mantap nih bang belakangnya bang. Cakep. Gue foto. Tapi lu ngerasa agak tipisan nggak? Gue rada tadi kan. Rada fresh banget. Ya, maksudnya bagian belakang. Oh iya nggak. Enggak sini maksudnya sini agak tipisan kan. Ini bang bawaan bang. Oh iya. Bentar gue foto hasil belakangnya karena kebetulan tahan nggak harus gitu kan pas dia nggak mau gue berhenti bang. Iya kita harus bahas tentang budaya nih. Oke. Mulai lah itu. Udah tadi kan bagian izin ya, sininya grating terus sininya gembung. Sekarang udah minimal udah lebih flat. Di sininya bisa lo kalau grating harus lo puter-puter kayak gini. Oke, siap. Gimana? Aman bang. Bego? Aman deh. Nah, berarti gue cuma butuh motivasi lo untuk anak-anak muda, terutama anak-anak muda sekarang yang acuh terhadap budaya ya. Oke.
Sebenarnya motivasi gue juga bingung. Gue bukan. Gak usah motivasi deh. Gue bukan motivator. Bukan gitu, cuman Mario Teduh apa gue. Cuman ya, ayo. Mungkin apa yang bisa lo bagi untuk anak muda? Intinya ayo teman-teman buat sedikit aja melek tahu soal budaya dan literasinya gitu. Kayak percayalah banyak banget hal-hal yang menyenangkan di budaya kita sendiri gitu. Kayak bicara soal alamnya sudah pasti menyenangkan gitu. Kayak by the way gue surfing gitu ya. Gue main surfing. Ya. Buat di dunia ombak terbaik adalah di Indonesia. Kenapa? Karena kita nggak punya session gitu. Setiap musim kita ada semua ombaknya. Ya betul. Dan dunia mengakui itu. Iya, dan paling dekat misalnya dari kita, negara paling dekat tetangga kita Malaysia. Malaysia juga punya ombak, tapi dia cuma punya 6 bulan waktu buat main ombak. Buat kita setiap tahun, setiap hari, setiap bulan kita punya ombak kayak gitu. Makanya itu bicara soal alam. Itu aja sudah menarik, apalagi soal tulang-tulang di dalamnya. Budaya, terus soal apa lagi ya? Ya maksudnya masuk dari budaya banyak banget, musik segala macem gitu tuh menarik. Dan ayo buat teman-teman muda di luar sana tuh jangan pernah berhenti buat cari tahu gitu. Jangan kalian ngerasa kayak gue udah tahu batik gitu. Contoh, gue udah tahu batik, gue pakai udah cukup, tapi enggak, lu harus tahu lagi literasi di dalamnya, batik ini untuk apa dulunya dan segala macem kayak gitu. Terus sama menurut gue satu kata-kata terakhir adalah dari bukan terakhir. Kesannya untuk penutupan ini. Untuk penutupan di podcast ini. Gue agak deg-degan nih. Ya, tapi kan namanya bicara umur kita nggak ada yang tahu. Oh iya benar-benar. Untuk di podcast ini. Untuk di podcast ini adalah di podcast ini. Dari manusia-manusia yang berjiwa bebas, lahirlah manusia-manusia yang penuh cinta damai. Terima kasih. Hai. Bang, makasih ya. Thank you. Dan tambahan lagi. Minimal lo tahu diri lo berasal dari mana, lo kulik dulu itu, baru lo bisa merasakan yang namanya hidup. Benar. Thank you Mr. John. Thank you. Gue excited banget dengan cerita lo. Terima kasih Bang, lo udah mau mendengar gue. Gue mundur nih. Iya, Batman mundur. Gue excited banget tentang cerita lo, terutama tentang budaya, karena gue pernah tinggal di daerah yang penuh dengan unsur budaya. Gue jadi sedikit banyak keinget gue zaman dulu. Oke. Gue terima kasih banget. Gue malah makasih banget Bang. Makasih sudah memberikan gue kesempatan untuk masuk dalam podcast lu, dan suatu kehormatan buat gue juga. lagi. Gila. Mudah-mudahan anak muda di luar sana minimal tahu lah tentang dirinya sendiri dan keturunannya. Thank you. Dengan adanya masuk telepon di HP gue berarti berakhir podcast kita. Sudah. Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Jangan pernah capek untuk melestarikan budaya. Pasti. Thank you. Sampai bertemu di daerah-daerah lain, Bang. Oke. Goodbye, fellas. Terima kasih buat Blast Industry yang selalu support gue dalam berkegiatan di dalam ruangan, di studio atau di luar studio, dalam keadaan cerah ataupun hujan. Atas supportnya, terima kasih banyak. Semoga kebaikan ini nggak pernah putus di kita, dan selalu lanjutkan apa yang sudah baik yang selama ini sudah kita lakuin. Thank you. See you di next berikutnya. Jangan lupa nonton YouTube-nya Local Genius di platform YouTube, dan kalau nggak salah ada juga ya Bang ya di Spotify. Instagramnya juga sama Local Genius. Jangan lupa juga follow, dan see you next time.